Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pustintek Palira dalam acara Ngaji Desa Palira. Saudara sekalian, pada episode yang ke-9 ini, saya ingin mengupas persoalan pemilihan kepala desa pengganti antar waktu. Tidak semuanya kekosongan perang kepala desa itu kemudian cukup di PJ sampai dengan tetapi ada yang mutlak harus dilakukan PAW. Harus PAW. Ini memang hal baru. Karena di undang-undang sebelumnya belum ada yang mengatur tentang adanya pilkades PAW. Pembahasan tentang pilkades PAW ini saya merujuk pada utamanya ada di Permendagri nomor 65 tahun 2017 sebagai perubahan atas Permendagri nomor 112 tahun 2014. Dalam Permendagri nomor 65 ini banyak mengupas tentang pilkades PAW. Perubahan ini sebagai tambahan yang belum dikupas secara atau diatur secara detail di Permendagri nomor 112. Saudara, bahwa berhalangan tetap yang menyebabkan kekosongan jabatan kepala desa itu penyebabnya bermacam-macam. Lepas dari persoalan penyebabnya macam apapun, asal sisa masa jabatan yang ditinggalkan atau yang kosong ini tadi masih lebih dari 1 tahun, maka tidak ada pilihan, mutlak harus diisi kepala desa dengan jalan pemilihan kepala desa pengganti antar waktu. Nah, kenapa ini harus kita dalami? Agar masyarakat tidak dirugikan. Ketika yang mestinya harus PAW, tetapi tidak di-PAW-kan, melainkan hanya di PJ, sehingga lebih dari 1 tahun itu PJ, maka masyarakat yang dirugikan. Pertama, PJ itu bukan pilihan rakyat. Dan yang kedua adalah secara hukum administratif, maka apa saja yang ditandatangani seorang PJ yang mestinya adalah harus PAW, itu cacat hukum. Maka rakyat sangat dirugikan. Ketika tanda tangan seorang PJ kepala desa, cacat hukum. Sekarang, bagaimana itu PAW itu terjadi? Demikian. Kita ambil contoh. Salah satu sebab saja. Ada kekosongan jabatan kepala desa ini
lebih dari 1 tahun. Bisa jadi 1 tahun lebih. 1 hari berarti lebih dari 1 tahun. Kita ambil contoh kekosongan ini akibat dari kepala desa definitif meninggal. Dalam hal kepala desa meninggal dunia, seketika sekretaris desa menjalankan atau melaksanakan tugas kepala desa. Posisi sekdes berarti sebagai PAW. Sebagai PAW. Nah, yang saya maksud, posisi sekdes berarti pada saat itu sebagai PLT, pelaksana tugas. Selambat-lambatnya 20 hari setelah kepala desa meninggal, harus sudah dilantik penjabat kepala desa atau PJ. Berarti PLT tadi hanya 20 hari. Hanya 20 hari. Tanpa SK. Karena otomatis sebagai pelaksana tugas. 20 hari berikutnya baru dilantik PJ dari unsur ASN daerah. Nah, dalam melaksanakan tugas PJ, salah satunya menjadi tugas pokok PJ yang akibat kekosongan seperti ini adalah melaksanakan pemilihan kepala desa pengganti antar waktu. Pengganti antar waktu. PJ Kades harus koordinasi secara intens dengan BPD karena Pelkades PAW ini tidak dipilih oleh seluruh warga yang punya hak pilih, tapi dipilih dalam musyawarah desa atau musdes. Dalam musdes berarti kisaran dipilih antara 70 hingga 100 orang. Nah, bagaimana sekarang proses PAW ini atau pilkadesnya? Tidak jauh beda dengan pilkades definitif, mulai dari pendaftaran, pencalonan, sampai dengan pemilihan. Hanya saja proses pemilihan itu dilakukan dalam musdes, berarti yang memilih adalah peserta. Ada panitianya juga sama. BPD membentuk panitia. Nah, dari sisi anggaran, kalau PAW ini, pilkades PAW itu harus dianggar dari APBD. Dilaksanakan pemilihannya di musdes. Karena di musdes, sedangkan peserta musdes ini jelas sebagaimana diatur di Permendagri nomor 114. Siapa tahu peserta musdes itu? Maka kepesertaannya ini harus legal. Misalnya sekarang, kalau perangkat desa jelas ada SK-nya, ada
BPD ada SK-nya Bupati. Nah, yang sering jadi problem di lapangan adalah LKD, pengurus-pengurus LKD mulai dari PKK, Karang Taruna, LPM, kemudian Linmas, Posyandu, pengurus RT, pengurus RW. Ini banyak sekali yang tidak ber-SK. Banyak sekali yang tidak ber-SK. Maka keberadaan mereka tidak bisa memiliki legal standing untuk ikut memilih dalam musdes tadi. Inilah makanya Pak nanti akan saya bakar sendiri. Maka Pak, kemutlakan LKD itu punya SK. Supaya pada saat contohnya pada saat pilkada PAW adalah legalitasnya mereka ini harus jelas. Dia punya legal standing enggak ini? Apa buktinya? Tidak cukup KTP, tapi karena dia membawa nama kelembagaannya, maka harus menunjukkan keputusan kepala desa tentang kelembagaan tersebut. Ini. Oke. Ini saudara sekalian. Nah, bagaimana jika desa ini bila waktunya mestinya harus ada PAW, tapi tidak digunakan PAW? Yang jelas bahasanya jabatan kepala desa tersebut, misalnya itu di-PJ-kan terus sampai dengan nanti serentak, lebih dari 1 tahun, PJ ini dikurangi 20 hari masanya PLT pada saat setelah meninggal mula, itu tidak sah. Karena jabatan PJ di sini berarti hanya sampai dengan 1 tahun terhitung sejak kepala desa meninggal. Tuh. Terhitung sejak kepala desa meninggal. Misalnya kena pidana, berarti terhitung sejak keputusan inkrah. Itu. Kalau mengundurkan diri berarti sejak pengunduran diri tadi. Ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa Pilkades PAW apabila sisa masa jabatan kekosongan kepala desa itu masih lebih dari 1 tahun adalah kemutlakan. Prosesnya adalah tidak jauh beda dengan pilkades normal. Hanya saja pemilihan itu dipilih dalam musdes. Jadi mulai ada pembentukan panitia sampai dengan proses kampanye pemilihan itu sama persis. Hanya waktunya saja yang lebih pendek begitu. Tidak sebagaimana pilkades yang normal gitu. Ini. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan atau uraikan terkait dengan kemutlakannya sebuah pemilihan kepala desa untuk pengganti antar waktu. Jika di daerah Anda hari-hari ini ada yang mestinya harus PAW tapi tidak kunjung dilakukan, maka ingatkan.
ingatkan agar segera dilakukan PA. Begitu juga bagi daerah Anda atau bahkan mungkin desa Anda yang kebetulan sekarang ini ada kepala desanya dari hasil pemilihan serentak, tetapi pada saat itu yang mestinya pilkadesnya adalah PA, maka ini ada cacat hukumnya. Keduanya pada saat PJ yang kemarin adalah cacat hukum dan sekarang pun menjadi juga cacat hukum. Terima kasih. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.